Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Nopi Kristina Dewi, nomor induk mahasiswa 22 11 04 1051, nomor absen 13, kelas 1C, Prodi PG PAUD, jurusan Dharma Acarya, mata kuliah konsep dasar PAUD. Adapun materi yang akan saya jelaskan antara lain 1. Kelembagaan pendidikan anak usia dini, 2. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, 3. Layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Materi pertama adalah kelembagaan pendidikan anak usia dini. Bentuk dan jenis layanan PAUD terdiri dari A. TK atau Taman Kanak-kanak. Bentuk satuan PAUD yang penyelenggaraannya program bagi anak usia 4 sampai dengan 6 tahun secara lebih terstruktur. B. KB atau kelompok bermain. Bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun dengan toleransi sampai dengan 6 tahun jika di tempat tersebut belum tersedia layanan TK. C. TPA atau Taman Penitipan Anak. Bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia 3 bulan sampai dengan 6 tahun. D. SPS atau satuan PAUD sejenis. SPS merupakan bentuk-bentuk layanan PAUD lainnya yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan anak usia dini yang ada di masyarakat. E. PAUD berbasis keluarga atau PBK. PAUD berbasis keluarga merupakan bentuk layanan PAUD yang diselenggarakan di keluarga. Fasilitas PAUD berbasis keluarga dapat dilakukan melalui program pendidikan keorangtuaan. Materi kedua, pengaturan penyelenggaraan pendidikan PAUD. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan bahwa ruang lingkup lembaga PAUD terbagi dalam 3 jalur, yakni formal, non-formal, dan informal. Jalur pendidikan formal diselenggarakan pada Taman Kanak-kanak atau TK dengan rentang anak usia 4 sampai 6 tahun. Jalur non-formal diselenggarakan pada kelompok bermain atau KB dengan usia anak 2 sampai 4 tahun. Sedangkan jalur pendidikan informal diselenggarakan pada Taman Penitipan Anak atau TPA dengan usia mulai 3 bulan hingga 2 tahun atau bentuk lain yang sederajat dengan rentang usia 4 sampai 6 tahun. Ciri dari pendidikan formal itu sendiri adalah selama proses pembelajaran berlangsung di ruang kelas yang disengaja yang dibuat oleh lembaga pendidikan formal. Pendidikan non-formal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pendidikan berlangsung di dalam lingkungan masyarakat, fasilitator yang diperlukan adalah guru, tidak adanya pembatas usia, materi dan pembelajaran praktis dan disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. Adapun komponen penyelenggaraan PAUD meliputi 1. Kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang sebuah tujuan, isi dan bahan pelajaran yang digunakan dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 2. Peserta didik. Peserta didik merupakan individu yang sedang berproses berkembang menuju arah pendewasaan. Maka perkembangan seseorang peserta didik membutuhkan sosok yang dapat dimengerti dirinya dan mengarahkan potensi yang dimilikinya ke arah yang lebih baik. 3. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga yang profesional dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran, membimbing, melatih, mengasuh, melindungi, dan menilai hasil pembelajaran di suatu lembaga adalah seorang pendidik. 4. Sarana dan prasarana yaitu perlengkapan penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, serta perlindungan anak usia dini. 5. Pengelolaan yang dimaksud adalah sebagai jaminan terpenuhinya hak dan kebutuhan anak, serta kesinambungan pelaksanaan PAUD. Pengelolaan tersebut meliputi alokasi waktu dan proses pembelajaran
kalender pendidikan, administrasi program pembelajaran, administrasi anak didik, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan dan barang, administrasi keuangan dan administrasi umum. 6. Pembiayaan. Pembiayaan yang terdiri dari jenis sumber dan pemanfaatan serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan dan pengembangan lembaga yang dikelola dengan baik, benar, dan transparan. 7. Perlunya lembaga menjalin kemitraan kepada berbagai pihak, komite, organisasi profesi, dan masyarakat guna untuk meningkatkan kualitas. Materi ketiga, layanan pendidikan PAUD berkebutuhan khusus. Jenis disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8/2016 Bab 2 Pasal 4. Antara lain, A. Penyandang disabilitas fisik. Terganggunya aktivitas gerak antara lain amputasi lumpuh, layu, dan kaku, paraplegik, cerebralpalsi akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. B. Penyandang disabilitas intelektual. Terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan Down syndrome. C. Penyandang disabilitas mental. Terganggunya fungsi berpikir, emosi, dan perilaku. D. Penyandang disabilitas sensorik. Terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, atau disabilitas wicara. Disabilitas berdasarkan sifat antara lain: 1. Disabilitas temporer, kebutuhan khusus yang bersifat sementara. 2. Disabilitas permanen, kebutuhan khusus yang terus-menerus ada dan tidak akan hilang pada peserta didik. Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Konsep pendidikan inklusif merupakan antitesis dari penyelenggaraan pendidikan luar biasa yang segregatif dan eksklusif, yang memisahkan antara ABK dengan anak lain pada umumnya yang biasa disebut anak normal. Padahal konsep normal tersebut juga sama tidak jelasnya dengan konsep luar biasa atau berkelainan. ABK merupakan anak berkebutuhan khusus yang memiliki karakteristik dan hambatan yang spesifik, maka mereka memerlukan layanan pendidikan khusus yang sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka. Jadi harus dilihat ability-nya dan perlu adaptasi dalam berbagai aspek atau komponen pembelajaran. Implikasi terhadap layanan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus antara lain: tidak diskriminatif, memperhatikan kebutuhan peserta didik, lingkungan dan fasilitas yang aksesibel, kerjasama tim, peran serta orang tua, dan sistem pendukung atau support system. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.